malam hari ini dengan nikmat yang banyak daripada Allah dan diikuti dengan taufik serta hidayah Allah dan berkatnya Rasulullah, kita bisa berkumpul lagi setelah salat maghrib berjamaah. Lalu kemudian niatnya kita niat lagi bersilaturahim, niat lagi kemudian menggunakan nikmat sehat dan umur, niat lagi menggugurkan kewajiban yaitu menuntut ilmu agama. Semoga niat-niat baik kita dinilai oleh Allah sebagai bahagian ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu, dengan berkahnya salat berjamaah, nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama para ulama, para salihin, para awliya, dan bersama kekasih kita, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Masih kita meneruskan bahasan malam Senin yang telah lalu, yaitu adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah turun dari mimbar setelah selesai khutbah, sebagaimana dinukil oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah Sa'adah Ta'alawi. Sebutkan ketika Sayyidina Ali turun dari mimbar khutbah, maka ada yang bertanya tentang apa itu makna takwa. Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhah, at-taqwa hiya al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Kata Sayyidina Ali, takwa itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya ada 4 tiangnya kalau memang diumpamakan seperti sebuah bangunan. Yang kita sudah sama paham bahwa takwa itu adalah tujuan kita kemarin ada di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Lalu sudahkah kita, kaitannya dengan pelajaran kita malam ini, sudahkah kita berhasil Ramadan itu menjadi muttaqin, ataukah masih harus mengulang lagi menunggu datangnya Ramadan tahun depan, itu pun kalau Allah beri kesempatan bagi umur yang panjang. Ya. Kalaupun Allah beri kesempatan umur yang panjang, apakah tentu lagi kita bisa kemudian menjadikan Ramadan tahun yang akan datang tersebut membuat kita jadi orang bertakwa? Apa standarnya? Yang pertama kata Sayyidina Ali, takwa itu tiangnya harus ada 4 tiangnya. Kalau 4 ini ada, berarti bangunan takwa orang itu benar dan kokoh. Tapi kalau nggak ada, berarti masih kemudian belum sempurna ketakwaan orang kepada Allah. Mudah-mudahan kita kemudian termasuk orang yang Allah golongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama sudah kita bahas minggu lalu. Pada yang masih ingat? Apa yang pertama? Al-khawfu bil jalil, mempunyai rasa takut kepada, jangan sampai lebih takut kepada makhluk. Dan banyak kita malah lebih takut kepada makhluk ketimbang takut kepada Allah. Bagaimana supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah? Ada berapa caranya, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi minggu lalu. Ada 3. 1, berpikir tentang kekuasaan Allah. Atau bahasa kerennya, kalau pengen takwa itu banyakin tafakkur. Apa yang dipikirkan dalam tafakkur? Hutang. Yalah, hutang lah. Ya kalau merenung tuh ingatnya apa tuh? Cici. Nah itu hutang namanya. Cici. Apa yang dipikirkan dalam tafakkur? Ingat kekuasaan dan kebesaran Allah. Betapa Allah itu maha kuasa dan Allah itu maha mampu segala-galanya. Itu bisa menumbuhkan sifat takut kita kepada Allah di dalam hati.
belajar pelan-pelan bila melihat sesuatu itu kemudian entah menurut kita sangat baik ataupun sangat buruk, maka sampaikan pikiran kita ini kepada keputusan akhir, kesimpulan akhir. Allah kuasa membuat dan membuat ini. Ini harus dilatih, ini harus diusahakan, ini harus kemudian dimulai, ini harus kemudian dilatih. Misalnya kita duduk atau kita lagi di jalan, tiba-tiba melihat bangunan luar biasa megahnya, luar biasa mewahnya. Nah, kebanyakan kita pikirannya biasanya mentok kepada manusia. Misalnya kita lihat bangunan mewah benar, lihat bangunan hebat benar, lihat bangunannya kemudian bagus benar. Kebanyakan kita pikirannya mentoknya gini, hebat benar nih kontraktornya dibikin begini, nih pasti canggih teknologinya. Stop di situ. Ya, berhenti di sini. Jarang kita sampai kepada kesimpulan Subhanallah, Allah Maha Kuasa membuat makhluknya bisa bikin bangunan seperti ini. Nah, jarang. Nah, kalau kemudian itu kita tidak usahakan, maka rasa takut kita kepada Allah gak akan nyampe. Karena selalu kita mentok kepada manusia. Saya ini kalau nggak kerja begini nih, nggak digaji bos saya segini, nggak makan ya saya nih. Stop. Maka ada nggak rasa takut kepada Allah? Yang ada takut kepada iya. Itulah yang kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, kalau mau takut kepada Allah, sampaikan pikiran kita itu kesimpulan akhirnya ini Allah yang kuasa melakukan memperbuat yang seperti ini. Melihat apapun dan itu gak bisa kalau nggak dilatih. Melihat bangunan megah mewah, kemudian Allah kuasa menciptakan otak manusia sampai bisa bikin bangunan seperti ini kemudian. Jadi yang hebat siapa? Kontraktor atau Allah? Allah. Begitu kemudian digaji bos sekian, perusahaan sekian, dapat makan, dapat beli rumah, dapat beli motor, kemudian yang ngasih makan bos atau Allah? Hah? Yang ngasih makan siapa? Yang ngasih makan siapa? Ayo, yang ngasih makan siapa? Pernah ketemu dikasih makan? Hah? Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih makan mah yang tukang masak. Coba aja kemudian yang tukang masak yang ngasih, tapi rezekinya datang dari yang ngasih makan siapa? Tukang yang ngasih rezeki. Cuma kita bentuknya sampai tukang. Contoh, pulang ketemu makanan enak banget. Kalau enak tuh biasanya jadi enak banget. Begitu makan, nikmatnya luar biasa. Yang ada di otak kita dan sampai terucap di mulut kita. Siapa yang masak nih kemudian masakannya enak banget nih? Enak banget masakannya nih kemudian. Siapa yang masak? Stop sampai di sini. Pernahkah kita, walaupun udah diucap di otak kita dan di hati kita, ini Allah yang masih kemudian otak kayak gini bisa masak enak kayak gini, tapi mulut tetap, misalnya istrinya yang masakan ibu enak bener, misalnya gitu kan. Tapi di hati, di otak, ini Allah yang kuasa bikin manusia otaknya sampai bisa masak enak seperti ini. Nah, baru akan muncul rasa takut kepada Allah. Kalau kita apa aja mentok stop di manusia, maka kemudian akan masih punya besar rasa takut kita kepada manusia ketimbang takut kepada ya. Nomor 2, biar takut kepada Allah. Kemarin itu banyak mendengar tentang masalah siksa neraka dan sambil berharap agar dijauhkan dari itu. Sudah bahas neraka kayak apa. Yang ketiga, ingat sudah kita bahas. Jadi saya tekankan ulangannya yang minggu kemarin itu malam ini, melihat apapun usahakan belajar, berarti pikiran dan otak sampaikan kepada Allah. Jangan titik di makhluk, paham tak? Ya, jangan titik di makhluk. Koma aja dulu, koma. Melihat gedung mewah tinggi kemudian, makanya kita di dalam Islam kan doanya begini, melihat yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang luar biasa, disuruh baca apa?
Subhanallah, supaya otak kita pun nyampe kepada Allah. Jangan titik jangan kemudian titik di makhluk, jangan titik di manusia. Begitu dapat musibah disuruh apa? Inna. Siapa lagi? Allah. Coba pikir. Kita ketika melihat yang hebat-hebat, yang bagus-bagus bacaannya, yang maha suci adalah Allah. Dapat musibah ucapannya, dapat nikmat siapa? Allah. Melihat perempuan cantik, ada masih alhamdulillah. Melihat perempuan cantik, alhamdulillah, bukan punya saya. Ya, astagfirullah. Saya ulang ya, melihat perempuan cantik, astagfirullah. Kenapa istri saya nggak begitu? Semua apa aja, melihat apa aja disuruh kita ucapannya menyebut nama Allah. Apa tujuan itu semua? Supaya otak dan pikiran kita jangan titik di mana, supaya sampai kepada melihat kemudian gunung pemandangannya bagus, masya Allah. Siapa yang disebut? Ada yang menyebut, oh ini yang punya resort hebat banget menatap kemudian sampai indah kayak gini. Cuma otak kita titik sampai di situ, padahal mulut kita masya Allah. Harusnya otaknya Allah kuasa. Seperti itu. Paham? Jadi belajar. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Saya ulang, kalau nggak dilatih nggak bisa. Apapun usahakan jangan titik di makhluk. Kalau makhluk masih ingat ya. Kalau makhluk bos kalau bos koma yang kita lihat siapa? Yang bener aja bos. Belum titik ya koma juga sebenarnya. Ya kan? Titiknya di mana nanti? Setelah Allah. Kemudian gunung yang mewah, gunung yang indah, laut pantai yang indah. Koma, titik nanti gedung yang tinggi, titiknya nanti istri, istri koma. Dia ketemu yang cantik tadi ya? Niatnya jahat. Ibu-ibu sama, walaupun suami yang tiap bulan ngasih nafkah, maka suami koma. Dan istrinya koma, suaminya koma. Ya kan? Maksudnya titiknya nanti harus ke Allah. Itu baru muncul nanti di dalam hati, punya rasa takut kepada Allah. Dia takut Allah nggak ngasih rezeki, dia takut ini, takut itu, takutnya kepada Allah, bukan lagi kepada makhluk. Paham? Baik, itu yang pertama. Jadi yang pertama, nggak akan bisa takwa orang kalau kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah. Atau kekuatan ketakwaan seseorang beriringan dengan berapa besar rasa takutnya kepada Allah. Bagaimana supaya rasa takut kepada Allah muncul makin hari makin besar, makin hari makin besar, makin ketemu Ramadan makin takut kepada Allah, Ramadan lagi makin takut kepada Allah. Caranya kayak apa? Makhluk, Allah. Kenapa ini? Kali dia nggak mau di kamera, kayaknya nih mikrofonnya. Nah, sudah? Kalau baik di koma apa titiknya? Koma, ya kan? Baiknya adalah karena kekuasaan Allah, walaupun perantaranya melalui yang benerin tadi. Kemudian makanya makhluk koma Allah titik. Nah, nanti tulis di status kok makhluk koma Allah titik. Nah, ada yang baca apa ini? Kemudian ujung-ujungnya statusnya itu aja, makhluk koma Allah titik. Wah, ini ngaji di mana? Bawahnya Ustaz Sahrul Makin aja, luar biasa. Dua, kalau mau takwa yang kedua setelah rasa takut, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Dia harus kemudian punya cinta dengan Al-Quran. Dan bisa orang takwa kalau jauh dari
Gak mungkin orang takwa kalau kemudian dia gak cinta, gak dekat dengan Al-Quran, mustahil. Yang pertama, orang takwa harus punya rasa takut. Yang kedua, takwa itu kemudian harus dekat dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Itu Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Apa Al-Quran itu fungsinya? Hudan, sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa, dia pasti menjadikan Al-Quran petunjuk. Lalu ada orang petunjuk pedoman hidupnya, dia bukan Al-Quran. Apa masalahnya bisa begitu? Karena dia belum sampai kepada kesempurnaan takwa. Kalau takwa, maka Al-Quran pasti hudan lil muttaqin. Orang takwa itu dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Seberapa dekat dan cinta kita dengan Al-Quran, sekadar itulah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah. Tiang takwa itu Al-Quran. Setelah rasa takut, nomor 2, tiang takwa itu Al-Quran. Kedekatan kecintaan Al-Quran yang pertama adalah kemudian dibaca, habis itu dipelajari dan diamalkan, lalu kemudian disebarkan. Setidak-tidaknya 4 ini. Kita baca, kita belajar, kita amalkan, kita sebarkan. Itu hak Al-Quran bagi diri kita. Al-Quran punya hak atas diri kita. 1, kita baca. 2, kita pelajari. 3, kita amalkan. 4, kita sebarkan. Kalau kita membaca enggak, mempelajari enggak, nah kayak ini kita termasuk mempelajari Al-Quran. Duduk di majelis taklim ini dan belajar ilmu agama itu termasuk kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Cuma belajar isi kandungan aja cukup lah, belum dibaca. Pertama dibaca, 2 dipelajari, 3 diamalkan, 4 disiarkan atau disebarkan. Nah kita baca dulu. Kenapa maka Al-Quran itu turun bulan Ramadan, dan Ramadan itu la'allakum tetap supaya kemudian orang diramadhankan oleh Allah, supaya jadi manusia bertakwa. Lalu bulan Ramadan kenapa turun Al-Quran? Hikmahnya adalah seakan Allah ingin masih tahu begini, orang beriman, Ramadan ini tujuannya bukan buat lapar doang, bukan haus doang, supaya kamu bertakwa, supaya takwa nih dekati, cintai Al-Quran, menurunkan di bulan Ramadan. Jadi takwa dan Al-Quran tidak bisa dipisah. Takwa adalah tujuan Ramadan, Al-Quran adalah pedoman untuk bertakwa. Maka sampai dikatakan oleh ulama tafsir, kenapa jadi orang Ramadan itu diantaranya adalah bukti syukur diturunkannya Al-Quran. Maka orang ibadah di bulan Ramadan, diperintah ibadah oleh Allah di bulan Ramadan dengan segala macam bentuk ibadah, diantaranya sebagai bukti syukur Allah menurunkan Al-Quran. Kalau Allah turunkan Al-Quran, dan bisa takwa kita, dan bisa jadi orang bertakwa kita. Nah, maka itu kemudian di Ramadan orang rajin banyak baca Al-Quran. Sayang-sayangnya selesai Ramadan, berarti ketakwaan kita cuma bulan. Selesai Ramadan, maukah takwanya selesai? Kan gak mau. Kita sudah paham takwun itu adalah tufidud dawam lil istiqbal wal istimrar. Dia berkesinambungan, to be bukan hanya Ramadan. Takwa itu selesai Ramadan harus tetap jadi orang takwa. Jadi takwa Ramadan itu tujuannya jangka panjang. Kalau takwa Ramadan tujuannya jangka panjang, bukan hanya Ramadan, berarti Al-Qurannya harus jangka. Cuma banyak kita Al-Qurannya jangka. Mana orangnya? Berapa ayat ke sehari buka Al-Quran dibaca? Berapa ayat ke sehari? Syukur-syukur 3 juz sehari, syukur-syukur ya. Juz nangka, juz Al-Quran, juz melon ya.
Dan nggak bisa setengah halaman, seperempat halaman, nggak bisa seperempat halaman 5 ayat. Yang penting sehari itu ada lidah lisan kita membaca Al-Quran, jangan sampai mengangkat. Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran." Sepaling afdal ibadah umatku, kata Nabi, baca Al-Quran. Paling afdal ibadah umatku, kata Nabi, baca Al-Quran. Maksudnya kata ulama, kok bisa disebut paling afdal? Paling afdal ibadah lisan umatku adalah bacaan Al-Quran. Lisan, lidah kita ini kan disuruh ibadah. Ada macam-macam ibadah, zikir, istighfar, banyak, tasbih, tahmid. Kata Nabi, ibadah lidah, ibadah lisan yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran jangan sampai lupa hari-hari. Pokoknya hari-hari niatkan. Mulai malam ini niatkan, kemudian paling niat dulu. Niat dulu paling bahwa ya Allah, saya berniat untuk tiap hari bisa membaca Al-Quran. Berapa ayat kemudian. Kenapa? Karena kalau mau ibadah lisan kita dapat nilai yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Yang kita baca adalah kalamnya Allah. Mana lagi kemudian yang lebih baik disebut oleh mulut kita kemudian selain daripada kalamnya Allah, yaitu Al-Quran. Kalau zikir gimana Pak Ustaz? Baca Al-Quran berarti zikir gak? Zikir, karena yang kita baca adalah kalamnya Allah. Dan banyak di Al-Quran menyebut nama Allah. Maka Nabi pantas, wajar Nabi mengatakan afdalul ibadati ummati qira'atul Quran ba'da tilawatul Quran. Sepaling afdal ibadah lidah, ibadah lisan umatku adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Selain tadi kemudian supaya ketakwaan kita terus bersinar. Itu satu. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, satu huruf Al-Quran, kataballahu lahu, maka Allah catat satu huruf tadi kemudian asyru hasanatin, 10 kebaikan. Membaca satu huruf Al-Quran dicatat nilainya 10 kebaikan, bukan balasan 10 pahala, bukan. Gini loh, kita melakukan satu kebaikan balasannya 10. Kan begitu kan Al-Qurannya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah balas 10. Siapa yang melakukan satu kejahatan maka tidak akan dibalas kecuali 1 juga. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, satu kebaikan dibalas 10. Kalau kejahatan 1 dibalas. Kalau Al-Quran istimewa, satu huruf dibaca berarti kebaikannya berapa harusnya nih? 1. Cuman karena Allah melebihkan Al-Quran, kalau membaca satu huruf Al-Quran maka Allah anggap itu kemudian 10 kebaikannya, bukan 1. Kalau 1 kebaikan dibalas 10, satu huruf Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan berarti balasannya. Itu hebatnya Al-Quran. Dan itu bukan satu kata, satu kalimat, satu. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tetapi kata Nabi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Yang dapat diulang langsung. Bismillah, jadi nggak tahu hurufnya. Bismillah itu 19 huruf. Bismillah itu 19. Ada berapa lubang? Buru-buru kan? Ada 4 loh. Mim, ha, mim. Apa rahasianya? Nantikan di episode selanjutnya. Paham ya?
Berarti baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kebaikan? 9. Berapa nilainya? Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Pernah ngitung nggak? Buru-buru ngitung, pulang dari sini ngitung. Oh, Yasin itu 3000 sekian. Akhirnya Yasin, bagus. Oke, ingat ya, dibaca Al-Quran. Kata Nabi lagi, siapa yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, siapa yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surah, lumayan panjang kan, ya, Al-Baqarah dan Ali Imran, maka nanti di akhirat 2 surah ini akan datang. Ada yang dalam riwayat seperti 2 matahari. Nabi lagi menyebut seperti 2 ekor buah sayap, yang sayapnya kemudian satu nutupi masyrik, satu nutupi maghrib, satu nutupi barat, satu nutupi timur. Itu akan membela orang nanti yang membacanya di akhirat nanti. Ya, kata Nabi kemudian membaca Al-Baqarah mendatangkan berkah, meninggalkan membaca suratul Baqarah kemudian adalah kerugian, dan orang-orang zalim tidak akan sanggup selesai membaca surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Enggak mesti sekali baca selesai. Maksudnya baca Quran dulu sehalaman atau setengah halaman, lama-lama nanti surah Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, Al-Maidah, An-Nisa lewat. Itu aja nggak baca. Lewat. Kurang selesai. Lewat. Ya. Artinya nanti baca mulai Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai khatam. Salah seorang murid Imam Abu Hanifah, saya lupa namanya siapa murid beliau. Beliau mengatakan bahwa Abu Hanifah pernah berkata, kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang dalam 1 tahun khatam 2 kali Al-Quran, maka tunai hak Al-Quran dibacanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang setahun tidak sampai 2 kali khatam, belum tunai hak Al-Quran untuk dia baca. Tanya diri kita masing-masing, minimal setahun pun 2 kali khatam. Kata Imam Abu Hanifah, siapa yang membaca Al-Quran setahun 2 kali khatam, maka kemudian hak Al-Quran sudah dia tunaikan sudah. Setahun berarti sekali 6 bulan sekali. Al-Quran berapa juz? 6 bulan berarti sebulan berapa juz? 5. Sebulan 30 hari. Ini hitung dong yang nggak dilakukan ini. Sebulan 30 hari, antara 30 hari. Tadi sebulannya berapa juz? Sebulannya 2,5 juz. Nah, berarti ngakalin. Sebulan 2,5 juz. 30 hari 2,5 juz. 1 juz berapa lembar? Ambil aja mushaf Usmani 20. Ada yang 9, kalau bukan mushaf Usmani 9 dia. Kalau mushaf Usmani 20 mushaf Usmani 20. Sebulan 30 hari, berarti 15 hari 10 halaman. Berarti sehari kurang dari sehalaman. Masa dia sehari kurang dari sehalaman yang disebut Quran? Sehalaman itu apa sehalaman? Ini kan sehalamannya. Kalau ini selembar sehalaman. 15 hari kemudian 15 hari 1 juz ya. Kurang lebih dari segitu. Anggap aja sehari 1 halaman. Sehari 1 halaman, sehari 1 halaman 2 tahun. Khatam insyaallah. Tahu berapa kali itu? Hitung aja nanti di rumah, hitung sendiri lah. Dihitung-hitung, jangan cuma urusan bisnis saja. Modal sekian, nanti jual sekian, transport sekian, akomodasi sekian, harganya berarti jual sekian, dari umur sekian. Sesekali hitunglah Al-Quran ini berapa supaya 2 tahun tuh khatam 2 kali biar hak Al-Quran tuh baik. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, barang siapa membaca Quran setahun khatam 2 kali, maka berarti ia sudah menunaikan hak Al-Quran untuk dia baca. Kalau belum berarti ya belum. Menurut Imam Abu Hanifah. Kalau ulama dulu jangan ditanya. Imam Syafi'i sehari sekali khatam. Kalau bulan Ramadan sehari 2 kali. Bukan 2 tahun, sehari 2 kali. Bila bulan Ramadan Imam Syafi'i
Bila tidak Ramadan kayak ini, nah sehari sekali khatam. Dan kemudian khatamnya itu bukan dia duduk di dalam sholat. Jadi Imam Syafi'i dalam sehari ini sholat wajib, sholat sunnah, kemudian dikumpul-kumpulin khatam sehari Quran. Begitu bulan Ramadan, begitu sholat tarawih, sholat wajib, sholat yang lain-lain 2 kali khatam Quran. Jangan ditanya, mereka sehari sekali, ada yang 6 hari sekali khatam, ada yang seminggu sekali khatam. Nah ini setahun 2 kali, ya kan? 6 bulan sekali, maksudnya nggak bisa. Pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, mau nggak? Kalau mau kemudian kalau mau nggak dilaknat oleh Al-Quran nanti di akhirat, maka tunaikan hafal Quran. Di antaranya apa? Usahakan 6 bulan sekali khatam Quran. Kalau nggak bisa minimal banget lah setahun sekali. Ramadan kemarin khatam. Ini Ramadan mah boleh alif lam mim dia, Al-Fatihah mah alif lam mim. Hari pertama kedua juz selesai. Hari pertama puasa lah. Masuk hari seminggu puasa, kemudian mulai tinggal sejuz lagi. Begitu hari pertengahan tinggal setengah juz. Hari ke-23 itu tinggal sabihis lagi khatam. Sampai Ramadan tahun depan udah selesai. Ketemu Ramadan tahun depan balik lagi Fatihah lagi. Udah selesai. Kemudian benda-benda. Ingat ya, setahun 2 kali. Nah, kalau baca setahun 2 kali berarti baca Al-Baqarah Ali Imran. Baca. Lalu kata Nabi kalau baca Al-Baqarah Ali Imran, maka itu nanti akan jadi 2 matahari, ada jadi 2 sayap yang akan membela di akhirat. Maksudnya begini, Pak. Bagus baca Yasin, bagus baca Yasin. Tapi kalau Yasin lalu Al-Qur'annya enggak dibaca, nah ini yang enggak cocok. Paham enggak? Ini jangan salah paham ya. Bukan saya melarang baca Yasin. Jadi, Ustaz nih alirannya beda lagi, larang Yasin bukan. Yang enggak bagus, yang enggak cocok tuh Yasin dibaca terus. Baik baca Yasin. Tapi kan Al-Qur'an bukan cuma ya. Kan kata Nabi bilang baca Al-Baqarah akan berkah, kalau meninggalkan Al-Baqarah hasarah kata Nabi. Kemudian Iqra Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah kata Nabi. Kemudian berbarokah, itu akan berkah. Kemudian tarakah hasarah, meninggalkan baca surah Al-Baqarah kerugian kata Nabi. Orang yang zalim tidak akan sampai membaca surah Al-Baqarah. Artinya apa? Kalau kita Yasin, selesainya surah Al-Baqarah. Bagus. Tiap malam Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin itu bagus. Cuma lain malam Jumat tuh pokoknya baca surah Baqarah, baca Ali Imran, baca Al-Maidah, baca An-Nisa, baca seterusnya sampai paham? Atau belum? Bila orang beriman kata Nabi yang dia membaca Al-Quran, maka Nabi mengumpamakan jadi ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia. Di masalah Al-Quran ini Nabi menggolongkan, membaginya ada 4. 1 orang beriman baca Al-Quran, artinya dia baca istiqomah, bukan baca sesekali Ramadan. Orang beriman baca Al-Quran. Yang kedua ada orang beriman tapi nggak baca Quran. Yang ketiga orang munafik baca Quran. Ya, orang munafik baca Quran. Yang keempat orang munafik nggak baca Quran. Ini 4 ini. Ada orang beriman baca Quran, ada orang beriman nggak baca Quran. Itu Islam tapi nggak pernah baca Quran. Ada orang kemudian munafik, ya, tapi dia baca Quran. Kemudian orang munafik ada baca Quran. Kita nggak usah bahas panjang, kita bahas di kita aja lah. Lalu Nabi mengumpamakan seperti ini. Orang beriman baca Quran kata Nabi seperti buah utrujah yang kata Nabi baunya harum, rasanya wangi. Ini orang beriman yang baca Quran. Seperti utrujah. Utrujah itu saya juga pernah lihat buahnya apa kan. Umpamanya kalau bahasa sekarang ini buah apa yang baunya harum, rasanya manis. Ya karep pula ya. Pokoknya cirinya kemudian baunya harum, rasanya manis. Ya, yang mau mangga kan, mau durian kan, anggap aja mangga kemudian baunya harum, rasanya manis.
Misalnya, ini orang beriman baca Quran kata Nabi, kemudian cari utruja seperti buah utruja, kemudian harum baunya, kemudian dan manis rasanya. Ada orang beriman tapi nggak baca Quran. Orang Islam, sholat ke masjid tapi nggak baca Quran. Angkat tangan. Kata Nabi seperti buah kurma. Tahu buah kurma nggak? Nggak ada baunya tapi rasanya manis. Apa kalian ribut? Kenapa ribut? Dengerin dulu. Orang beriman kata Nabi baca Quran, kalau bahasa kita sekarang aja ya, kayak mangga, baunya harum, rasanya manis. Ada orang Islam, orang beriman, sholat dia ke masjid ya, tapi tidak baca Quran, kata Nabi kayak kurma, nggak ada baunya tapi masih manis. Mulai senyum kata alhamdulillah. Belum mendengar penjelasannya, belum alhamdulillah. Dia ingat kurmanya. Yang ketiga kata Nabi, ada orang yang kemudian munafik tapi baca Quran. Kemudian ini seperti buah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Buah apa itu? Ya, ada buah utruja, ada buah tamrah. Kemudian buah satu apa harus saya lupa. Bukti itu kata Nabi seperti buah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Semua ada baunya emang. Pokoknya buah mengkudu kena parfum gitu aja. Ya kan? Mengkudu kena, daripada kita sibuk itu kan, kita itu tidak penting. Gitu? Ya, ada orang munafik tapi nggak baca Quran. Ini kata Nabi seperti buah hanzolah paling parah nih, udah baunya nggak enak, rasanya pahit. Nah, ibu musuh kali ini ya. Ya kan? Ya, jadi saya ulang ya. Orang beriman baca Quran kemudian seperti, kalau saya salah teks Arabnya mohon maaf ya, saya lupa kemudian persis teksnya, cuman ini artinya orang beriman baca Al-Quran kata Nabi seperti buahan yang harum baunya kemudian rasanya manis. Intinya ini, orang beriman yang istiqomah baca Al-Quran seperti buah-buahan yang baunya harum rasanya manis. Orang beriman gak baca Quran seperti kurma, baunya gak ada tapi rasanya manis. Orang munafik baca Quran seperti buah-buahan baunya harum tapi rasanya pahit. Orang munafik gak baca Quran seperti buah-buahan yang baunya tidak enak rasanya pahit. Nah sekarang kita di mana? Nah ini fungsi pentingnya nih. Oh Ustaz, alhamdulillah saya kurma karena ya saya ke masjid, saya sholat tapi nggak baca Quran. Artinya begini, orang beriman yang tidak istiqomah membaca Al-Quran, syiarnya nggak hidup dalam dirinya. Bau itu maksudnya bukan artinya bau wangi, itu bukan maksudnya dia beriman, cuman di diri orang itu syiar iman itu nggak kelihatan. Syiar imannya itu dia kurang, syiar Islam dirinya kurang. Kenapa? Dia nggak baca Quran. Kalau orang beriman baca Al-Quran, sudah iman di dalam dadanya bau wangi, syiar mulutnya baca Al-Quran, kemudian itu nampak. Bukan berarti senang kurma manis enak, bukan. Berarti iman di dalam hati kita syiarnya kurang. Itu maksudnya baru gitu lagi. Arti bau itu kan bau itu syiar ya. 3 kilo bau durian itu udah kecium dah. Siapa tuh makan durian? Ya kan di mana nih ada durian? Kayak cempedak tuh kan pertama beli cempedak yang 3 rumah sebelah kiri kanan depan belakang tuh. Siapa mau beli cempedak baunya doang? Alhamdulillah nggak pernah sampai baunya. Artinya itu Al-Quran itu syiar. Orang beriman itu iman itu manis di dalam hati, di dalam diri.
Cuman supaya iman yang manis ini nampak syiarnya, maka Nabi menyuruh baca Al-Quran. Allah Akbar. Paham? Ayo hari-hari mulai sempatkan baca Al-Quran. Kemudian ingat kata Nabi nanti di antara tanda-tanda akhir zaman, di antara akhir zaman tanda-tandanya. Kita mau tahu akhir zaman sudah kita sekarang. Kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Nanti di akhir zaman Islam itu namanya doang Islam. Orangnya, agamanya, KTP-nya Islam, tapi sama sekali nggak kelihatan dia sholat, sama sekali nggak kelihatan dia sedekah dan lain sebagainya. Wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Di akhir zaman itu kata Nabi, Quran tinggal mushafnya aja lagi yang banyak tapi nggak dibaca. Oh, di Android ada enggak aplikasi Al-Quran? Berapa? Ada yang bahkan 2. Ada yang Al-Quran nggak pakai terjemah, ada yang pakai Alhamdulillah, itu aplikasi yang paling nggak pernah dibuka. Sampai tulisannya kemudian muncul di layar depan. Aplikasi Anda kadaluar sah karena nggak pernah dibuka. Kalau aplikasi yang sering dibuka kan update aplikasi. Update ya namanya. Upgrade apa update? Upgrade aplikasi, artinya perbaharui. Kalau sudah kadaluarsa begitu dibuka nggak bisa lagi. Itu aplikasi. Yang paling sering dibuka apa? WhatsApp. Bangun tidur ngambil HP yang dibuka. Istirahat kerja dicari HP yang dibuka. Pulang kerja habis mandi sambil ngerokok ngopi depan rumah megang HP ngeliat. Masya Allah. Pernah ingat ke minggu kemarin surga itu ada berapa tingkatan? 100. Kalau surga itu tingkatannya ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi misalnya surga itu ada berapa? 8. Misalnya surga Firdaus, kayak masjid ini lah. Surga Firdaus, surga Aden, surga apa lagi? Kemudian macam-macam nama surga, ya. Jannatul Ma'wa, Firdaus misalnya. Jadi masing-masing surga ini tingkatnya 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100 tingkatan. Jadi misalnya masuk surga pun sama-sama masuk surga misalnya Firdaus, belum tentu tingkatan yang sama. Tapi kalau neraka 100 tingkatan ke bawah. Neraka ini sudah di bawah sudah. Ini kan kalau kita bayang-bayang ya, sebentar lagi Pak ya. Ini kan siratul mustaqim. Titian ya, sirat ya. Kita nyebutnya siratul mustaqim. Titian. Kalau sampai menyeberang berarti kalau jatuh berarti bawah atau di atas? Bawah. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin bawah, semakin dalam tingkatannya. Jadi kalau paling dangkal, paling atas nerakanya ini di bawah sudah. Lalu kalau jatuh masuk neraka tingkat 1. Ke bawah lagi tingkat 2, ke bawah lagi 3, ke bawah lagi sampai 100. Maka ada disebut neraka kemudian wadi jahannam. Wadi itu artinya di bawah tingkatan paling bawah neraka, lebahnya neraka kemudian. Ada Al-Quran kemudian menyebut wailul likulli humazatil lumazah wailul lil mutaffifin fa wailul lil musallin. Nah, wail itu ada ulama tafsir mengartikan sebahagian ismun wadi fi jahannam, salah satu nama lembah di neraka jahannam. Jadi neraka jahannam kemudian ada paling rendah, paling bawah di situ tuh. Kalau sudah naik ke atas 100. Maka sebanyak apa bacaan ayat Quran kita, maka sekadar itulah tingginya tingkatan surga yang akan kita tempati. Selama hidup itu kita berapa banyak? Ada sebagian mengatakan menghafal. Artinya seberapa banyak kita hafal Al-Quran, seitulah tingginya tingkatan surga yang akan kita tempati. Ya seberapa banyak? Tapi sebagian ulama mengatakan lagi hadis itu bukan hanya bagi penghafal, bagi pembaca pun benar. Jadi siapa yang baca khatam ulang lagi, khatam ulang lagi, khatam ulang lagi, berarti dia semakin banyak baca ayat Al-Quran, maka kedudukannya di surga semakin tinggi. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran, benar-benar baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai kata Nabi nanti di akhir zaman Al-Quran itu tinggal mushafnya saja, kemudian tinggal kodifikasinya saja. Islam itu nanti tinggal nama. Yang paling mengerikan lagi tanda akhir zaman, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tafsir di dalam surah Maryam di antaranya disebutkan kata Nabi nanti di akhir zaman kemudian fayat
beriman dan orang beriman yang gak paham Al-Quran. Ini sudah disebut oleh Nabi 1400 tahun lebih masa yang silam, bahwa nanti di akhir zaman yang lebih getol, demen, doyan mempelajari Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran itu, memaham Al-Quran itu orang-orang munafik. Lalu dipakainya senjata buat berdebat dengan orang Islam. Lalu orang Islamnya jauh dari Al-Quran. Bagaimana mungkin dia bisa melawan? Bagaimana mungkin dia bisa membantah? Akhirnya muncullah ada namanya Islam yang garis keras, Islam keras garis, Islam apa lagi macam-macam, gara-gara salah memaham Al-Quran, disalahpahamkan oleh orang-orang munafik. Paham? Jangan sampai kita justru didebat dengan Al-Quran kita sendiri. Sama halnya dengan orang membunuh kita dengan senjata kita sendiri. Ya, sama kayak orang membunuh kita dengan pisau yang kita miliki, dengan senapan, dengan tembakan yang kita miliki. Al-Quran itu kitab suci kita. Jangan sampai orang munafik yang demen mempelajarinya lalu dipakai jadi bahan berdebat, kita nggak paham lalu kita ikut. Makanya jadilah sekarang macam-macam aliran yang ngaku ada buku judulnya Ternyata Akhirat Itu Nggak Kekal. Dalilnya Al-Quran semua tuh. Coba dicari di internet, ada buku judulnya Ternyata Akhirat Itu Nggak Kekal. Ada juga Ternyata Surga Itu Nggak Kekal. Dalilnya Al-Quran semua tuh. Dalilnya Al-Quran semua. Macam-macam kemudian di akhir zaman lagi, ya, yang mereka berdalil dengan Al-Quran. Cuma kemudian Al-Quran yang tidak sesuai dengan semesti kita nggak paham, dikira kita ini ternyata dalilnya Al-Quran nggak mungkin salah, kita ikuti, akhirnya jadilah kita orang Islam yang salah. Ini akan terjadi kata Nabi di akhir zaman. Maka ingatlah Al-Quran kepada kita, 1 dibahas, 2 dipelajari, 3 diamal, 4 disyiar. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita taklim, Allah ujangkan ke dalam hati kita taufik dan hidayah, ada terbuka hati kita ini untuk hari-hari membaca Al-Quran. Karena gak akan mungkin sempurna takwa kita kalau kita jauh dari Al-Quran. Mustahil kita bisa jadi orang yang bertakwa kalau jauh dari Al-Quran. Yang kedua, syaratnya kata Sayyidina Ali, 1, rasa takut kepada Allah harus punya. Rumusnya makhluk koma Allah. Yang kedua, cintai Al-Quran, dekati Al-Quran, itu kunci takwa. Yang ketiga, insya Allah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam taat ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah akhiri umur kita wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dijadikan niatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مفرودا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
dan dari dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.